Dengan mengutip buku Perjalanan Hidup Soekarno, karya seorang jurnalis asal Amerika Serikat Cindy Adams, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan siap dengan segala risiko termasuk dibui setelah ditetapkan sebagai tersangka di pusaran kasus Harun Masiku. Kejadian demi kejadian yang dirinci KPK sudah terjadi di 2020. Lalu mengapa baru sekarang? Kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat malam. Selamat sore, saya koreksi Mas Nugraha dan juga Mas Seno. Selamat sore Mbak Diana. Saya mau ke Mas Pras terlebih dahulu. Mas Pras, ini koreksi kalau saya salah, ini artinya di 2020 ketika kasus Harun Masiku ini cukup menggemparkan masyarakat, termasuk kami, teman-teman media, ini Mas Pras juga masih sebagai penyidik di KPK ya. Nah ini kan nama Mas Hasto ini sudah terdengar di 2020, bahkan soal kejadian di PT IKA, kucing-kucingan itu yang dijelaskan oleh KPK yang itu sudah tersebar di telinga teman-teman media. Bukti apa yang pada saat itu kurang sehingga membuat KPK enggan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Jadi gini Mbak, sprindiknya ini kan ada berbagai macam nih Mbak. Jadi dalam konteks pada saat penangkapan tertangkap tangannya Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, terus bersama-sama dengan Harun Masiku ya, Saiful Bahri pemberi, itu memang ada sprindik pemberi. Nah, sementara saya waktu itu langsung tergabung karena Pak Harun Masiku melarikan diri, saya ditempatkan dalam tim pengejaran Harun Masiku, DPO Harun Masiku. Nah, hari itu memang kita terhenti ya tindakan operasi tangkap tangan kita, rangkaiannya di PT IKA. Jadi operasi tangkap tangannya tidak selesai, jadi ada distractions di PT IKA, lalu kemudian kita tetapkan tersangka, namun Pak Harun Masiku lari. Distraction semacam apa Mas Nugroho? Sampai hari ini. Distraction semacam apa yang Anda maksud? Teman-teman operasi tangkap tangan ya pada saat itu dihentikan di sekitaran PT IKA saat itu sehingga tidak bisa melaksanakan penangkapan. Ini yang kita alami saat itu. Secara sprindik itu memang pada saat itu belum ada sprindiknya karena pakai sprintlidik ya, Mbak. Lalu kemudian kita tetapkanlah Pak Wahyu, Pak Saiful dan Pak Wahyu satu sebagai pemberi, satu sebagai penerima. Nah, selanjutnya Harun Masiku kita tetapkan sebagai tersangka saat itu, Mbak. Nah, saya tidak tergabung di dalam sprindik untuk pemberinya Harun Masiku, tapi saya tergabung dalam pengejaran. Hari ini 5 tahun kemudian, kenapa kok hari ini? Kan itu kan pertanyaan hampir semua publik mengapa hari ini. Jadi sebenarnya yang paling pas juga untuk menjawab ini pimpinan era itu ya Mbak ya. Jadi Pak Firly Bahuri harus menjawab nih, kalau bisa memang dihadirkan. Saya dari kemarin beberapa kesempatan juga meminta kalau bisa Pak Firly Bahuri juga ikut dihadirkan karena semua proses administrasi, mindik, lalu kemudian perkembangan perkara, progres perkara itu kita laporkan, termasuk proses pengejaran Harun Masiku juga kita laporkan ke Ketua KPK saat itu. Nah, kenapa kok baru hari ini? Pak Setio, ketua yang baru, itu juga saat itu menjabat sebagai Dirdik. September beliau masuk. Jadi kami penyidiknya, beliau juga adalah Dirdiknya. Jadi kami sebenarnya ini bukan kasus lama. Jadi memang sudah sama semua, hampir semua yang ada di pimpinan pun sekarang itu Pak Fitro, Pak Setio, saya dan teman-teman yang lain, Mas Rosa juga hadir saat itu di PT IKA. Jadi memang sudah maju mundur. Nah, alhamdulillah sebenarnya kita juga semua kita juga bersyukur ya ada progresnya akhirnya memecah kebuntuan setelah 5 tahun tidak berjalan kemana-mana ini kasus. Hari ini kita bisa lihat ya, mudah-mudahan KPK bisa mendapatkan perkembangan pembuktiannya ya, seperti apa yang disampaikan dalam konferensi pers Pak Ketua, itu ada rangkaian alat bukti yang baru ditemukan oleh penyidik KPK, oleh teman-teman yang sekarang bertugas. Ada bukti uang sebagian diperoleh dari Pak Hasto misalnya untuk dalam rangka proses perkara ini, pemberian suap dari Harun Masiku ke Pak Wahyu, lalu kemudian ada perintah dari Pak Hasto misalnya untuk merendam
HP, handphone begitu ya. dan lain-lain ya. Mas Handphone. Nugraha, saya interupsi sebentar. Nah, Oke. ini berarti ada Anda tadi menyebutkan nih sebenarnya harus ada statement dari pimpinan KPK yang membuat ini ada maju mundurnya. Berarti apakah di 2020 itu memang ada intervensi kekuasaan di pusaran kasus Harun Masiku sehingga memang terkendala begitu dan baru ketika berganti pimpinan barunya atau mungkin bisa dikatakan berganti partai kekuasaannya baru kemudian KPK dengan leluasa menetapkan pihak-pihak yang sebelumnya berkuasa atau masuk dalam lingkaran kekuasaan jadi tersangka begitu, Mas? Saya pikir kalau ada intervensi kekuasaan itu hal yang sesuatu yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, Mbak. Itu memang sebuah kenyataan. Kalau tidak ada intervensi kekuasaan, maka tidak akan pernah berhenti teman-teman yang melaksanakan operasi tangkap tangan di PT IKA. Itu sudah menjadi satu fakta sejarah proses penyidikan yang dilaksanakan KPK, jadi nggak ada perdebatan. Dan fakta-faktanya memang sampai sekarang memang ada, rangkaian alat buktinya juga ada, teman-teman yang dihentikan di PT IKA masih berdinas sampai hari ini, gitu ya. Jadi memang itu sudah fakta dan kenyataan. Kalau kemudian mengapa pimpinan KPK kemudian tidak melakukan perintah, misalnya kami jalan terus atau laksanakan tugas, laksanakan operasi tangkap tangan. Misalnya bahasa kita dulu di eksekusi pembungkusannya dan lain-lain itu semua terhenti pada saat malam di PT IKA. Nah, saudara Firly Bahuri yang bisa menjawabnya, mengapa semuanya kemudian diminta untuk berhenti. Gitu, Oke, Mbak. baik. Dari Mas Nugraha saya mau beralih ke Mas Seno terlebih dahulu. Kalau tadi bicara soal internal KPK di 2020 ya, Mas Seno saya mau membahas yang baru-baru ini. Tadi juga kami putarkan begitu ya video dari Koni Rahakundini, begitu Koni Bakri yang menyebutkan ini ada bukti-bukti ataupun dokumen yang dimiliki ataupun dipegang begitu oleh sekjen partai Anda. Ini dokumen apa Mas sebenarnya? Berkaitan soal apa? Apakah berkaitan soal penguasa, berkaitan soal kasus korupsi yang baru? Karena jubir PDI Perjuangan yang lain, Guntur Romli juga menyebutkan ini berkaitan soal kasus korupsi lainnya. Ada informasi soal itu, Mas Seno? Ya, yang pasti kan kalau bicara tentang Pak Hasto Kristianto, itu punya sejarah panjang di Republik sebagai bagian dari sekjen partai yang itu dua periode yang lalu kemarin membersamai Pak Jokowi. Banyak hal saya rasa informasi yang diketahui oleh sekjen partai dan itu sampai hari ini kemudian sebagai sekjen partai tentu informasi itu beliau masih tahu. Oleh karena itu termasuk pada saat sekarang 1 tahun terakhir belakangan betapa kemudian kita bisa mengetahui, publik bisa menyaksikan bagaimana kami semua kader-kader PDI Perjuangan mengkritisi berbagai langkah kekuasaan yang kami anggap tidak tepat. Itu dalam konteks demokrasi dan menjaga konstitusi. Nah, dalam perjalanan dan dinamika itu tentu ada berbagai informasi yang kemudian bisa kita kumpulkan. Dan secara periodik misalnya itu informasi-informasi itu Pak Hasto Kristianto menyiapkan video-video untuk menyampaikan dan mengungkapkan berbagai persoalan. Jadi videonya berapa banyak? Saya rasa cukup banyak yang kemudian dibuat selain dari video kemarin. Apapun sebenarnya Pak Hasto Kristianto menyampaikan dari awal bahwa dengan berlaku kritis terhadap kekuasaan, menyampaikan kebenaran meskipun ada resiko, itu beliau sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan ditujukan kepadanya. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa kemudian di dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada PDI Perjuangan belakangan ini, selain berkaitan dengan soal isu hukum, tapi nuansa politiknya rasanya cukup kencang. Bagaimana kita melihat suatu peristiwa dan rangkaian kronologi peristiwanya selama kurang lebih beberapa bulan terakhir, mulai dari proses pilkada, itu kemudian ada panggilan-panggilan hukum, lalu bagaimana narasi anti banteng itu digencarkan di medsos, tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, lalu disusul dengan spanduk-spanduk provokasi yang mempersoalkan masalah keabsahan SK DPP partai. Itu buat kami rasanya agak susah untuk kemudian tidak mengkaitkan bahwa peristiwa-peristiwa itu ada kaitannya satu sama lain. Termasuk berkaitan dengan bagaimana sikap partai saat memutuskan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai. Sehingga saya rasa saat kita hidup tidak di ruang hampa politik, maka sebetulnya peristiwa itu adalah bagian tidak terlepas dari bagaimana sikap kritis kami semua kepada hal-hal yang kami anggap tidak tepat. Dan memang pasti ada resiko-resiko dan konsekuensi, tetapi
Pak Hasto mengatakan di video kemarin kan harus berdiri dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Jadi itu yang kita lakukan, tetapi apapun kita berkomitmen untuk menghormati hukum dan selalu kooperatif terhadap apapun sebagai warga negara yang taat hukum. Saya rasa itu, Mbak Diana. Oke, Mas Seno, jika memang Mas Hasto memiliki bukti-bukti yang berkaitan soal pelanggaran hukum berbagai pihak, juru bicara lain menyebutkan ini berkaitan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, ini juga harus saya konfirmasi kepada Anda. Tapi kenapa baru sekarang ketika posisinya berseberangan begitu? Bukankah seharusnya apabila memang ada satu hal yang atau satu pihak yang melanggar hukum, seharusnya memang ditindak saja, dibuka saja begitu? Kenapa ketika baru berseberangan baru dibuka? Apakah ini memang politik itu, Anda tadi menyebutkan ini kan harusnya politik tidak berada di ruang hampa politik begitu. Artinya politik hanya berdasarkan waktu saja kah berseberangan atau tidak bersamaan sehingga baru dibuka videonya? Sebenarnya enggak juga, tapi kan bisa juga di dalam video-video tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang baru terjadi kurang lebih 1 tahun terakhir. Apakah tidak mungkin hal itu terjadi? Atau kemudian ada fakta-fakta yang baru terungkap dari berbagai orang, testimoni dari berbagai pihak yang baru berani mengatakan misalnya kepada Mas Hasto, pasca kemudian kami semua kritis terhadap kekuasaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan berbagai peristiwa itu baru bisa berani diungkapkan secara gamblang akhir-akhir ini. Sehingga momentum yang paling tepat ya memang sekarang. Karena dalam konteks itu tentu berbagai peristiwa orang pasti melihat bagaimana dulu misalnya kami adalah partai yang kemudian memenangkan pemilu. Tetapi saat kami berani kritis itu mengungkapkan berbagai keberanian dari banyak orang untuk mengungkapkan, dulu sebenarnya ada ini. Ini ternyata kemarin peristiwanya seperti ini. Baru Tapi kemudian benarkah Mas salah satu videonya ini menyangkut Presiden ke-7 Joko Widodo? Ditunggu saja nanti bagaimana video-video itu keluar, bukti-bukti itu keluar, nanti satu-satu akan dikeluarkan. Oke, Mas Seno, saya juga mau konfirmasi tadi di perbincangan sebelumnya dengan Mas Nugraha di KPK 2020 menyebutkan ada langkah maju mundur tadi disebutkan ya, bahwa intervensi kekuasaan jadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari, dan pada di 2020 kita kilas balik, kita tahu betul bahwa PDI Perjuangan adalah partai penguasa meskipun memang sekarang juga tetap jadi partai pemenang begitu ya. Tetapi di 2020 beda posisinya. Ini apakah Anda juga turut mengetahui soal itu, Mas Seno? Apakah memang benar-benar di 2020 PDI Perjuangan atau partai Anda turut mengintervensi kasus ini di KPK? Kalau ditanya ke saya, pasti saya nggak tahu. Saya masuk ke PDI Perjuangan saja pasca kasus itu rame. Artinya kan memang waktu itu saya masih di bawah umur untuk kemudian bergabung dengan partai. Waktu peristiwa itu rame. Apakah ada informasi, Mas, mengenai misalnya perbincangan ketika bersama dengan senior-senior, tentu Mas Seno juga turut bersosialisasi dan bergabung begitu ya dengan teman-teman yang sudah bergabung di 2020. Apakah ada informasi mengenai hal ini? Yang pasti kita taat hukum dan berusaha untuk senantiasa kooperatif. Faktanya pada saat Pak Hasto Kristianto kemudian dipanggil ke KPK beberapa kali menjelang pilkada, itu kan beliau selalu hadir tepat waktu, memberikan keterangan juga kepada penegak hukum sesuai yang dibutuhkan. Lalu misalnya ada Pak Yasona Lauli yang dipanggil, ini dalam momentum yang sangat dekat dengan momentum konsolidasi politik internal kami menuju Kongres, itu kemudian beliau dipanggil. Beliau hadir memberikan keterangan sesuai yang diperlukan. Kalau berpegang pada fakta-fakta tersebut, itu kan menunjukkan bahwa ada itikat baik dari kami, bahwa kami ingin kemudian seluruh aparat penegak hukum bekerja profesional, sebagaimana di PDI Perjuangan kami semua diminta untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum dan profesional pada saat harus mengikuti prosedur apapun yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi kalau dari cerminan itu saja saya rasa sudah membuktikan. Lalu kalau bicara tentang prosesnya misalnya, kan persidangan yang lalu sudah berjalan, lalu ada sudah penerima dan pemberi sudah menjalankan hukuman, bahkan ada yang sudah keluar. Maka dalam konteks itu persidangan dan fakta-fakta yang sudah dimunculkan, saya rasa kan sudah berlalu. Dan semuanya sudah jelas hitam di atas putih. Nah kalau sekarang kemudian ada babak baru yang ditujukan kepada kami, dan dalam konteks ini waktu ekspos keterangan pers KPK kemarin, kami masih belum melihat adanya barang bukti baru yang bisa kemudian mengkaitkan kembali antara kasus tersebut dengan Pak Hasto Kristianto. Maka sebetulnya kita menunggu betul bagaimana sih kira-kira nanti
di persidangan, apakah memang ada barang bukti barunya, apakah ini hanya dari misalnya rangkaian-rangkaian kesaksian saja. Nah, kenapa kok kemudian momentumnya juga pasca kita melakukan langkah-langkah politik yang berseberangan dengan pihak-pihak yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Kenapa kok langkah politiknya dilakukan, langkah hukumnya dilakukan pada saat kami misalnya mendekati Kongres dengan berbagai situasi politik kebatinannya yang hari ini memang tidak mudah untuk kemudian orang-orang yang bicara kritis. Kenapa kok baru sekarang momentumnya? Itu yang kemudian kita anggap sebagai nuansa politik, Mbak. Tapi apapun proses hukum kita jalankan, secara prosedur kita tentu menghormati itu. Itu, Mbak. Oke, mengapa baru sekarang dan PDIP klaim semua taat hukum? Oke, saya mau ke Mas Nugraha kembali begitu ya, Mas. Ini Mas Nugraha sebenarnya juga sudah menyebutkan ya, ini pertanyaan semua orang dan juga tadi sudah ditekankan oleh Mas Eno. Kenapa baru sekarang itu adalah jadi pertanyaan besar publik kepada KPK yang sekarang ataupun pimpinan yang dulu begitu dalam menghadapi kasus Harun Masiku ini begitu ya. Tapi setuju nggak ya Mas kalau berarti hukum ini adalah hukum yang dipolitisasi. Artinya KPK ini jadi senjata untuk bisa mengarahkan ibaratnya senjata kepada orang-orang tertentu yang mungkin berseberangan dengan kekuasaan begitu, melihat kasus Harun Masiku ketika 2020 PDIP berkuasa tiba-tiba diredam, kemudian di 2024 ketika PDIP berseberangan langkah politiknya berbeda dengan penguasa, kemudian dibuka begitu ataupun kurang lebih seminggu ya Mas setelah pimpinan KPK dilantik langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setuju tidak Mas? Jadi gini Mbak, kalau KPK-nya sendiri, saya kenal sekali siapa-siapa saja yang sedang melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, operasi tangkap tangan, tim DPO-nya, bahkan saya sendiri bergabung di dalam tim DPO-nya Harun Masiku. Jadi saya paham betul siapa Pak Setio, siapa Pak Fitro, siapa Mas Rosa, termasuk tim-tim semuanya di bawah itu ada Ronald Sinyal, ada Cak Harun, Al Rashid dan lain-lain. Itu semua saya paham, jadi clear. Jadi dalam konteks tataran pelaksana, dari mulai dirdik pada saat itu Pak Setio ke bawah, itu saya clear bahwa kami melaksanakan tugas ya tegak lurus, apapun faktanya, buktinya, alat bukti keterangan saksi 184, komunikasi, alat bukti elektronik, dan semua kita gelar. Tentu saja yang kemarin ini yang dipaparkan oleh Pak Setio terakhir dalam konferensi pers, saya secara material tidak lagi mengetahuinya karena saya sudah tidak bergabung sebagai penyidiknya lagi Mbak ya. Tapi dalam kurun waktu kami sedang melaksanakan tugas tuh, mulai sejak malam 7, 8, 9 Januari 2020 sampai dengan kami kemudian 2021 September dinonaktifkan, lalu sampai dengan sekarang hari ini kemudian ada di 18 sprint Bangdik keluar 18, 20 diekspos perkara, 23 sprindik, 152, 153 keluar. Nah saya pikir secara profesional saya tidak perlu meragukan lagi mereka dan bagaimana integritasnya dan profesionalitasnya. Tapi kalau kemudian kita bertanya apakah ada kemungkinan KPK diintervensi oleh kekuasaan, fakta sejarah menyatakan memang berkali-kali serangan terhadap KPK terjadi, itu adalah sebuah fakta. Tidak hanya diintervensi secara politik, dikriminalisasi sudah pernah, dilempar bom sudah pernah, disiram air keras sudah pernah, apalagi cuma sekedar diintervensi politik. Jadi intervensinya tidak hanya secara politik, berarti tapi juga maksud Mas Nugraha jajaran menengah ke bawah di KPK bekerja dengan benar, tetapi ketika menengah ke atas itu lebih rawan intervensi begitu Mas? Saya pikir itu sudah menjadi fakta kenyataan dan fakta penegakan hukum kita, fakta berjalannya pemberantasan korupsi di Indonesia, bahwa intervensi ke KPK itu dari periode ke periode itu selalu ada, tidak hanya politik, juga kekerasan, tindakan ancaman pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan lain-lain. Gitu Mbak. Jadi dilempar bom pun ada penyidik rekan saya, Bang Afif, dilempar bom rumahnya ada. Disiram air keras Bang Novel, terus bom molotov di rumahnya Pak Laude, itu adalah sebuah fakta lah, fakta nyata lah, itu yang ada di Indonesia dan itu memang sudah nggak bisa lagi kita pungkiri, itu memang sudah terjadi gitu Mbak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan periode ini bisa berjalan tegak lurus dan tidak lagi diganggu oleh
intervensi politik maupun ancaman-ancaman kekerasan, kriminalisasi, dan ancaman pembunuhan kepada rekan-rekan saya dan senior saya yang sedang bertugas di KPK. Baik, kita Insyaallah, aminkan bersama. Terima kasih dua narasumber di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Ada mantan penyidik KPK Prasut Nugraha dan juga ada juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagasskoro. Kita harapkan nanti entah itu politisasi ataupun tidak akan terbukti ya, sesuai dengan pembicaraan Mas Seno tadi ya. Semuanya terbukti di pengadilan begitu. Terima kasih Mas Seno juga Mas Nugraha. Selamat berakhir pekan. Ini hawa-hawanya sudah akhir tahun ya. Selamat Natal dan juga tahun baru, jelang tahun baru. Terima kasih Mbak Diana. Selamat sore Mbak Diana. Selamat sore Mas Prasut. Seno. Thank you. Terima Salam kasih. hormat.